Banyak peristiwa yang berlaku di bulan Syawal. Yang pertama, menikahnya Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu terjadi di bulan Syawal. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai Nabi SAW. Sampai-sampai Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling Anda cintai?" Maka Nabi SAW bersabda, "Aisyah. Aisyah adalah wanita yang paling saya cintai." Bahkan kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha membuat cemburu istri-istri yang lainnya, sampai mereka mengutus Fatimah untuk menanyakan perkara ini kepada Nabi SAW. Bahwa istri-istrinya mengadu karena Rasul lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri yang lainnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Fatimah, apakah Anda mencintai ayahmu?" Maka Fatimah mengatakan, "Tentu, tidak ada yang lebih aku cintai dibandingkan dirimu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau begitu cintai orang yang aku cintai." Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Tentu penyebabnya karena memang Nabi SAW tidak pernah didatangi Jibril dalam rangka menurunkan wahyu kecuali di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak turun di kamar-kamar istri-istri yang lainnya. Itulah yang menjadikan Rasul sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kalau seluruh wanita-wanita Arab dikumpulkan, kemudian dibandingkan ilmu mereka dengan ilmu Aisyah radhiyallahu anha, tentu ilmu Aisyah menjangkau seluruh ilmu wanita-wanita Arab. Artinya Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat spesial bagi Nabi SAW, sehingga Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Terlebih beliau adalah putri daripada Siddiqul Akbar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, satu-satunya laki-laki yang paling dicintai Nabi SAW setelah putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Lah pernikahan Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha itu terjadi di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, Ghazwatu Bani Qunaiqah, perang melawan Bani Qunaiqah. Dan Bani Qunaiqah itu satu di antara 3 kabilah Yahudi. Di sana ada Bani Quraidah, di sana ada Bani Nadhir, dan di sana ada Bani Qunaiqah. Peristiwa perang Bani Qunaiqah ma'ruf. Ketika ada seorang wanita muslimah dilecehkan kehormatannya, disobek aurat oleh seorang Yahudi Bani Qunaiqah, sehingga bangkit seorang muslim kemudian membunuh dia. Akhirnya satu pasar Bani Qunaiqah membunuh seorang muslim ini. Artinya mereka sudah menggagalkan perjanjian mereka yang sudah dibangun sejak lama antara Rasul, orang-orang musyrik, dan orang-orang Yahudi di kota Madinah, sampai tercetuskan sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Lah karena orang-orang Bani Qunaiqah ini sudah merobek perjanjian itu, maka Nabi SAW menyerang Bani Qunaiqah, dan Bani Qunaiqah mengalami kekalahan, dan itu terjadi di bulan Syawal. Kemudian yang keempat, yang ketiga, Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Perang Uhud terjadi di bulan Syawal, dan kita tahu bahwa perang Uhud adalah balas dendam dari orang-orang musyrik Quraisy karena kekalahan mereka di Badar. Sehingga bangkitlah Abi Sufyan yang ketika itu masih kufur, membawa pasukan besar, dan salah satu pemimpinnya adalah Khalid ibn Walid, dan ketika itu belum masuk Islam. Subhanallah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu terkadang diputarkan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana seseorang itu terkadang senang, terkadang
susah, terkadang menang, terkadang kalah. Nabi SAW mengalami kekalahan di perang Uhud. Tentu ada sebabnya. Bahkan ulama sejarah mengatakan sebenarnya perang Uhud itu hampir mirip dengan perang Badar, di mana para malaikat itu sebenarnya hendak menolong kaum muslimin di Uhud, tapi karena 40 pemanah yang diletakkan Rasul di Bukit Ainain, ketika itu Rasul bersabda, jangan beranjak dari tempat kalian sampai kusur. Tapi karena sebagian mereka tergoda dengan ghanimah harta rampasan perang, mereka pun turun dan mengindahkan apa yang harusnya mereka lakukan dari perintah Nabi SAW. Mereka tidak peduli dengan perintah Rasul karena tergiur dengan dunia ghanimah. Sebab itulah penyebab kekalahan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kelak di akhir zaman umat Islam yang mayoritas akan dikepung oleh umat-umat kafir yang minoritas. Salah satu penyebabnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, karena cinta dunia. Itu pula yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud. Lah, perang Uhud ini terjadi di bulan Syawal. Kemudian juga mati syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ma'ruf Asadullah, singa dari singa-singa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati syahid di bulan Syawal. Dan kita tahu bahwa ketika Hamzah ini masuk Islam, maka Islam semakin jaya karena orang-orang kafir Quraisy siapa dan mengetahui siapa Hamzah itu, kedudukan mereka, kedudukan Hamzah di hadapan mereka, mereka paham. Makanya ketika Hamzah masuk Islam menguatkan kaum muslimin, karena dia dikenal keberaniannya dan ketangguhan dalam perang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Hamzah kemudian meninggal mati syahid di tangan seorang budak namanya Wahsy. Dan Wahsy ini akhirnya masuk Islam. Kemudian dia merasa bersalah karena melihat kesedihan Nabi SAW apabila disebutkan tentang wafatnya Hamzah. Makanya dia ingin membalas kesedihan Rasul dengan kebahagiaannya. Sehingga di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika Abu Bakar mau pasukan besar melawan Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu itu, maka Wahsyilah pembunuh nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Dulu dia membunuh orang yang paling dicintai Rasul, kemudian dia balas dengan membunuh orang yang paling dibenci Nabi SAW. Kemudian juga banyak peristiwa, ada namanya Ghazwatu Hamral Asad, itu juga terjadi di bulan Syawal. Kemudian Sariyah Salim ibn Umar untuk membunuh Abi Afaq, itu juga terjadi di bulan Syawal. Termasuk juga perang Bani Salim, itu pun terjadi di bulan Syawal. Dan yang terakhir pada tahun ke-8 perang Hunain, itu pun terjadi di bulan Syawal. Dan perang Hunain ini perang bersejarah, karena banyak ketika itu kabilah-kabilah yang tadinya musyrik berbondong-bondong datang kepada Rasul, kemudian masuk Islam. Sehingga ketika tragedi perang Hunain ini, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, mereka terlibat dalam jihad. Sehingga sebagian mereka bangga karena banyaknya pasukan, sementara pasukan musuh sedikit. Makanya di awal peperangan, perang ini sempat mengalami kekalahan, tetapi di akhir perang Allah menangkan perang ini. Dan subhanallah, dalam perang ini Nabi SAW dianugerahkan ghanimah yang sangat besar, melebihi perang-perang yang lain. Sehingga Nabi SAW berusaha dengan harta rampasan perang itu melembutkan hati-hati tokoh-tokoh orang-orang yang baru masuk Islam supaya istiqamah. Dan sebab perang ini pula lah muncul seorang tokoh yang kelak akan menjadi cikal bakal Khawarij. Siapa dia? Dzulkhuwaisirah. Muncul di sini ketika Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah harta rampasan perang, dilebihkan kepada orang-orang yang mu'allafatu qulubihim, yang ingin dilembutkan hati-hati mereka. Dan kebanyakan orang-orang berasal dari Mekah, orang-orang muhajirin. Maka Dzulkhuwaisirah tidak terima dan mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad, adilah dalam pembagian.
Nabi sampai murka dan mengatakan, illam adil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil? Kemudian orang ini berlalu dan Rasul mengatakan, ingat, dari pundak orang ini akan muncul orang-orang semisal dia, yang meremehkan solat kalian dibandingkan solat mereka, bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka, tetapi mereka membaca Quran tidak sampai di tenggorokan mereka. Mereka melesat dari Islam seperti melesat anak panah di busurnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah peristiwa-peristiwa ini terjadi di bulan Syawal. Adapun keistimewaan bulan Syawal sendiri, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Subhanallah. Ramadan hanya 29 hari atau mungkin digenapkan 30 hari. Tapi kalau Anda ikuti dengan 6 hari bulan Syawal, berarti seolah-olah Anda berpuasa tiap hari sampai 1 tahun, 12 bulan, bukan 1 bulan Ramadan saja. Oleh karena itulah maka saya nasihatkan, bulan Syawal ini cukup lama, 29 hari atau mungkin 30 hari. Kalau hanya mengambil 6 hari saja, artinya masih lebih banyak bulan Syawalnya. Maka jangan sia-siakan bulan Syawal ini untuk melengkapi bulan Ramadan, supaya kita mendapatkan pahala seolah-olah berpuasa setiap hari selama 1 tahun. Dan siapa yang kuat berpuasa setiap hari dalam 1 tahun? Tetapi Nabi SAW meringankan. Ada amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Salah satunya puasa 6 hari di bulan Syawal, menggenapkan Ramadan, pahalanya sama dengan Anda berpuasa selama 1 tahun. Adapun tentang masalah orang-orang yang mungkin masih memiliki hutang bulan Ramadan, memang terjadi silang pendapat tentang apakah dia harus membayar puasa Ramadan dulu ataukah Syawal dulu baru kemudian Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa tidak mengapa Anda Syawal dulu baru mengqadha Ramadan. Terutama wanita-wanita haid, pasti di bulan Ramadan dia akan membatalkan puasanya 1 minggu atau 5 hari atau 6 hari sesuai dengan kebiasaan haidnya. Alasannya boleh mendahulukan Syawal dibandingkan Ramadan karena qadha Ramadan itu waktunya muasa, masih panjang, ada 1 tahun sampai Sya'ban tahun depan. Tapi Syawal ini sifatnya mudayyak, waktunya sangat sempit, karena hanya 1 bulan di bulan Syawal saja. Kalau orang luput puasa Syawal tidak bisa dilakukan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah ataupun Muharram. Tapi kalau orang luput tidak mengqadha Ramadan di bulan Syawal, dia bisa mengqadha di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan begitu seterusnya. Sebagian ulama mengatakan boleh mendahulukan Syawal baru kemudian mengqadha Ramadan. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Bagaimanapun yang wajib lebih diutamakan dibandingkan yang sunnah. Al-wajib muqaddam ala sunnah. Maka bayar dulu puasa Ramadan, kemudian Anda puasa Syawal, dan tentu ini yang paling baik. Karena masih memungkinkan. Kalau Anda umpamanya seorang wanita yang haid hanya 1 minggu Anda tidak puasa, Anda bisa qadha di bulan Syawal, kemudian Anda melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau karena waktunya terlalu mepet, maka dibolehkan Anda melakukan 6 hari puasa di bulan Syawal, kemudian baru mengqadha Ramadan sampai Sya'ban tahun depan. Inilah diantara keutamaan bulan Syawal yang disebutkan oleh para ulama. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh para ulama hadis, di antaranya dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Fa in akmalaha kutibat lahu nafilatan. Fa in lam yakun akmalaha qala Allah subhanahu li malaikatihi unzuru
hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in fa aqmilu biha ma dhayya'a min fariidatihi thumma tu'khadul a'malu ala hasbi dhalik. Kata Nabi SAW, awal yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah solat dulu. Solat yang pertama dihisab. Itu kalau urusan hak kita dengan Allah. Tapi kalau hak kita dengan hamba tentu urusan darah. Maka barang siapa yang menyempurnakannya, fa'in akmalaha, kalau seandainya dia menyempurnakannya, kutibat lahu nafilatan, maka akan dicatat sebagai nafilah. Fa'in lam yakun akmalaha, tetapi kalau seandainya kurang sempurna melaksanakan kewajiban itu, seandainya mungkin solatnya terkadang kurang khusyuk, mungkin solatnya terkadang ya malas-malas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah kepada hambaku ini, apakah dia banyak mengerjakan perkara-perkara sunnah, solat-solat sunnah, rawatib, ataupun puasa-puasa sunnah. Kalau seandainya dia menyempurnakan hal itu, maka sempurnalah kewajibannya. Tapi kalau seandainya dia melalaikannya, maka akan berkuranglah kewajibannya, dan itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Oleh karena itulah maka perkara-perkara sunnah ini bisa menyempurnakan yang wajib. Maka jangan sampai meninggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun secara umum puasa sendiri adalah amalan yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan di sorga itu ada satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, inna fil jannati bab yuqalu lahu rayyan. Di sorga itu ada satu pintu yang disebut dengan babur rayyan, pintunya rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, di mana orang-orang yang ahli puasa akan masuk dari pintu ini. La yadkhulu minhu ahadun ghairahu. Adapun selain orang yang ahli puasa tidak mungkin masuk dari pintu ini. Makanya pintu ini akan diletakkan para penyeru dan mengatakan, aina shaimun, aina shaimun, di mana orang yang ahli puasa, di mana orang yang ahli puasa? Fayaqumun, maka orang yang ahli puasa akan berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada satupun yang masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Karena Rasul mengatakan, fa idza dakhalu ughliq, kalau seandainya mereka sudah masuk, maka pintu itu langsung ditutup. Subhanallah. Sampai Nabi SAW menyediakan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan satu pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan puasa itu bisa menjadikan syafaat bagi para pelakunya. Nabi SAW mengatakan, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran itu bisa menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu shaim, nanti puasa ini akan bangkit di hadapan Allah dan akan mengatakan, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata bin nahari. Ya Rabb, orang ini gara-gara aku kata puasa, dia tahan makan, dia tahan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fi, berikan syafaat kepadaku untuknya. Subhanallah. Pada akhirat itu, kelak ketika kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali syafaat. Maka puasa itu salah satu bisa memberikan syafaat bagi para pelakunya. Bahkan puasa itu yukaffirul khataya, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi SAW yang mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa mali wa jari tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Fitnahnya seseorang itu terkadang ada pada keluarga, terkadang ada pada harta, terkadang ada pada tetangga. Maknanya terkadang kita lalai mendidik keluarga, kurang menasihati mereka, atau terfitnah dengan harta sehingga lalai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun kita lalai dengan hak-hak tetangga sehingga kita menyakitinya. Lah dosa-dosa karena fitnah, lalai kepada keluarga, lalai kepada harta, lalai kepada tetangga,
tukaffiruha as-salatu was-siyam, kata Rasul, bisa digugurkan dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, memerintahkan manusia dengan kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan. Salah satunya adalah puasa di sini. Menunjukkan bahwa puasa bisa menggugurkan dosa. Bahkan sebuah hadis yang menarik lagi, Nabi SAW mengatakan, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan pada hari itu wajahnya dari api neraka sab'ina kharifa, 70 musim. Makanya wajar kalau seandainya puasa itu junnah, tameng antara dia dengan api neraka. Dan ini keistimewaan, oleh karena itulah maka berpuasalah 6 hari di bulan Syawal. Apalagi pahalanya sudah disebutkan di awal, seolah-olah Anda berpuasa selama 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai faedah di siang hari, kita akan menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu puasa Syawal bukan seperti Ramadan. Sebab puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Adapun puasa Syawal adalah puasa sunnah. Tetapi walaupun demikian, ada yang mengatakan bahwa dia bukan sunnah mutlak, tetapi sunnah muqayyad. Maknanya dia bukan sunnah secara umum, tetapi puasa Syawal ini adalah sunnah yang terikat dengan Ramadan. Jadi seolah-olah puasa Syawal ini, kalau dalam salat itu seperti salat ba'diyah. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka Syawal itu seperti itu. Dia adalah ba'diyah bagi puasa Ramadan. Maknanya bahwa puasa Syawal ini adalah puasa yang menyempurnakan puasa Ramadan. Karena kita tahu bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa secara sempurna berpuasa Ramadan, kecuali pasti ada kekurangan dalam puasa-puasa kita. Maka disempurnakan dengan puasa Syawal, supaya pahala yang kita dapat selama Ramadan menjadi sempurna dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan keutamaan secara umum dulu, baru kita menjelaskan keutamaan secara khusus. Adapun keutamaan secara umum, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala 1 hari saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan wajah kita dari api neraka sejauh sab'ina kharifa. Kharif itu artinya 1 tahun, berarti 70 tahun. Neraka akan dijauhkan dari wajah kita, maksudnya 70 tahun perjalanan. Dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Neraka akan dijauhkan dari kita sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau seandainya kita berjalan selama 70 tahun, sampai di mana kira-kira? Sejauh itulah neraka akan dijauhkan dari wajah kita. Dan ini luar biasa, hanya puasa 1 hari saja. Puasa sunnah. Bagaimana pula dengan 6 hari? Maka kita bisa kalikan saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang kata Nabi SAW, 2 kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, farhatun inda fitri, bahagia saat berbuka. Karena bagaimanapun setelah dia 1 hari merasakan lapar,
kemudian tiba-tiba di hadapan dia ada makanan, ada minuman, tentu ini sebuah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, belum lagi dari pahala-pahala yang ia akan dapat. Kemudian yang kedua, kebahagiaan di akhirat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Dan kita tahu bahwa pahala orang yang berpuasa itu tidak diwakilkan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk mencatatnya, tetapi pahala orang yang berpuasa itu langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa ana azzibi." Puasa itu untukku, puasa itu milikku, aku yang akan membalasnya. Luar biasa. Bahkan di surga Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi orang-orang yang berpuasa itu pintu khusus yang disebut dengan pintu Rayyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, kata Nabi SAW, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di sorga itu ada pintu yuqalu lahu Rayyan, yang dikatakan nama pintunya Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah, di mana orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu itu kelak pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuh, dan selain orang yang ahli puasa tidak akan masuk dari pintu itu. Subhanallah. Lihat bagaimana fadilah orang-orang yang berpuasa sampai disediakan satu pintu khusus di surga. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga fadilah yang lainnya. Ini puasa sunnah ini adalah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala akan cinta dengan kita. Jadi dengan puasa Syawal ini adalah penyebab Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecintaannya kepada kita. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu." Syahidnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Ketika seorang hamba setelah melaksanakan kewajiban, kemudian dia tambah dengan yang sunnah-sunnah, seperti setelah kita melaksanakan kewajiban Ramadan, kita tambah dengan puasa sunnah di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta uhibbahu," sehingga aku akan menanamkan kecintaan kepadanya. Subhanallah. Dengan puasa di bulan Syawal ini, itu sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya apa? Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Wahai Jibril, aku suka dengan si fulan, kau juga harus suka dengan dia. Maka Jibril pun kemudian menyukai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril menyeru kepada seluruh malaikat yang ada di langit, "Ya malaikatullah, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian. Maka semua malaikat mencintainya karena orang ini dicintai Allah. Dan setelah itu Allah tanamkan kecintaan kepada seluruh penduduk bumi. Lihat bagaimana orang yang meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu bahwa di antara bentuk bahwa puasa Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menyambung sebuah ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Jadi orang yang menyambung ketaatan dengan ketaatan berikutnya, maka itu tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Makanya istilah para ulama, fa inna min jazai al-hasanati at-taufiqu ila hasanatin ba'daha. Sesungguhnya balasan dari sebuah kebaikan, dia mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan setelahnya. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan atau pahala dari sebuah kebaikan dilihat dari kebaikan setelahnya. Dari sini menunjukkan bahwa kalau kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini tanda menunjukkan bahwa puasa Ramadan kita diterima. Subhanallah. Bahkan lebih daripada itu, bahwa puasa hakikatnya adalah tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa. Karena bagaimanapun puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya.
karena dia lebih dekat kepada ikhlas dibandingkan yang lain. Dan kita tahu bahwa amalan yang paling utama adalah amalan yang dirahasiakan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul mengatakan, barang siapa yang hendak memiliki sebuah amalan yang tidak ada yang mengetahui kecuali dia dengan Allah, falyaf'al, maka silahkan lakukan, dan itu amalan terbaik, menunjukkan keikhlasan kita. Dan kita bisa sembunyikan. Kalau bulan Ramadan tentu semua orang berpuasa, tetapi di bulan Syawal kan ada yang berpuasa, ada yang tidak. Bahkan kita bisa menyembunyikan puasa kita di mana orang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keistimewaan yang luar biasa yang akan didapati orang yang melakukan puasa Syawal. Dan puasa Syawal sendiri yu'tabaru syukran lillah, dianggap sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik kita bisa berpuasa Ramadan, kita bisa banyak beribadah di bulan Ramadan. Maka sebagai bentuk syukurnya adalah kita melakukan puasa dan meningkatkan ibadah di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa persoalan fikih tentunya ya. Kita akan jelaskan sedikit secara singkat tentang apakah seandainya seseorang ada uzur tidak bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Anggaplah mungkin dia seorang wanita yang menyusui ataupun yang hamil yang tidak sanggup berpuasa. Adakah qadha puasa Syawal itu di bulan yang lainnya? Sebagaimana Ramadan kan ada qadhanya kalau dia tidak bisa melaksanakan. Apakah kemudian puasa Syawal juga ada qadhanya? Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh diqadha kalau memang ada uzur. Kalau memang ada uzur maka silakan diqadha. Dan pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa puasa Syawal tidak bisa diqadha. Karena bagaimanapun puasa Syawal ini diikat dengan Syawal. Sebagaimana Rasul mengatakan, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Artinya hanya ada di bulan Syawal. Itulah fatwa daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Walaupun kita tidak mungkiri ada pendapat yang lain seperti Syekh Abdul Rahman, kalau tidak salah dia boleh mengqadha kalau memang ada uzur. Tapi pendapat yang raja wallahu a'lam bahwa tidak ada qadha bagi puasa Syawal bagi yang tidak melaksanakannya. Kalau memang ada uzur maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh kemudian meniatkan dua ibadah? Umpamanya di bulan Syawal ini saya ingin berpuasa bertepatan dengan hari Senin, bertepatan dengan hari Kamis, bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid. Maka para ulama mengatakan boleh selama hukumnya sama dan Anda akan mendapatkan dua pahala. Jadi seandainya Anda ingin melaksanakan puasa di bulan Syawal, diambil momen-momen Ayyamul Bid ataupun Senin Kamis, maka Anda akan mendapatkan dua pahala. Dan tidak boleh dilakukan yang hukumnya berbeda. Umpamanya qadha Ramadan diniatkan dengan 6 hari puasa Syawal, maka tidak bisa karena bagaimanapun hukumnya berbeda, yang satu wajib dan yang satu sunnah. Dan para ulama mengatakan sekali lagi bahwa puasa Syawal tidak harus berturut-turut, tidak harus 6 hari sekaligus, tidak. Yang jelas boleh di minggu pertama 2 hari, minggu kedua 2 hari, minggu ketiga 2 hari, boleh juga. Dan istilahnya al-amru fihi wasi, perkaranya sangat luas sekali. Dan sebagai akhir, saya ingin menjelaskan tentang fadilah khusus yang akan diterima atau diperoleh bagi orang-orang yang berpuasa Syawal. Hadis yang masyhur yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan pahala 1 tahun. Dalam riwayat, "Man shama Ramadhan thumma atba'u sittan min Syawal fa ka'annama shama dahra." Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun. Kita tahu bahwa kebaikan dalam Islam, kalau orang melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat 1 kebaikan dengan 10 pahala. Dan itu di banyak amalan seperti itu. Contohnya seperti Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a harfa min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim,
Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kata Nabi. Dari sini menunjukkan bahwa terkadang satu kebaikan yang kita lakukan atau satu amalan yang kita lakukan akan diganjar 10 kali lipat dari amalan itu. Dan kita tahu bahwa bulan Ramadan 30 hari. Kalau 30 hari berarti 10 bulan. Kalau kita kalikan 10, berarti sisa 2 bulan. Maka kalau kita genapkan dengan puasa 6 hari, maka 6 kali 10, maka kita akan mendapatkan hitungan angka 2 bulan. Atau dengan lebih mudahnya, kalau seandainya kita hitung 30 ditambah 6, 30 hari puasa Ramadan, 6 hari bulan Syawal, dikalikan 10, maka jatuhnya 360 hari. Begitu juga kalau seandainya 1 tahun, 12 bulan, dan 1 bulan 30 hari, kemudian kita kali 12, maka jatuhnya juga sama, 360. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang berpuasa Ramadan, kemudian dia mengikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Luar biasa ya kawan. Bagaimana mungkin orang mampu melaksanakan puasa setiap hari? Bagaimana mungkin? Padahal kita berangan-angan kepada Allah Azza wa Jal, dan para ulama salaf juga berangan-angan, dan angan-angan kita juga mengikuti angan-angan mereka. Mereka menghendaki kalau seandainya Ramadan itu tidak berhenti 1 bulan, kalau seandainya Ramadan terus berlangsung 1 tahun, supaya kita bisa berpuasa selama 1 tahun. Tapi tidak perlu kita berpuasa 1 tahun, kata Nabi. Cukup berpuasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka itu sama dengan puasa 1 tahun. Maka saya nasihatkan dari sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai meninggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal, sangat rugi sekali. Karena bagaimanapun amalan ini menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, salah satunya seolah-olah kita berpuasa selama 1 tahun. Dan satu lagi, karena di mukaddimah tadi saya katakan bahwa puasa Syawal ini terikat dengan Ramadan, maka sebagian para ulama mengatakan hukumnya juga sama dalam hal niat. Artinya kita harus niat di malam hari untuk puasa di siang hari. Beda dengan puasa yang lainnya yang sifatnya mutlak seperti Senin Kamis ataupun Ayyamul Bid, maka boleh berniat mendadak. Mungkin tidak ada niat puasa di malam hari, kemudian di siang harinya tiba-tiba ada keinginan berpuasa, maka boleh meniatkan untuk berpuasa secara mendadak. Itu kalau sifatnya mutlak. Tapi karena puasa Syawal ini terikat dengan Ramadan, maka sebenarnya mengatakan bahwa hukumnya dalam hal niat sama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, malam yubayyiti siyam fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari, maka tidak dianggap puasa di siang harinya.